Halo bosku, saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini kita akan bahas modifikasi Venturer 2022. Jadi mobil ini tuh bisa dimodifikasi apa aja supaya makin enak naikannya, makin nyaman digendarain sendirian sama keluarga, dipakai kerja juga makin nyaman, menemani kita di perjalanan itu mobil ini jadi makin cozy atau makin nyaman. Nah, modifikasi apa aja yang bisa dilakukan di Venturer ini, karena nanti kalian bisa ikutin video kali ini, karena modifikasi kali ini nggak cuma di bagian interior dan nggak cuma di bagian eksterior, tapi sampai ke performance juga, gimana naikin performance dan beberapa fitur yang bisa di-unlock dari sebuah Venturer yang sebenarnya tuh Toyota udah bikin fitur itu, tapi kita unlock gitu. Jadi ada hidden feature yang kita unlock di Fortuner ini. Kalau kalian pengen tahu hidden feature apa yang bisa di-unlock di sebuah Innova Reborn atau Venturer, kalian bisa ikutin video ini dari awal hingga akhir. Kita akan kerjain banyak banget di mobil ini, dan modifikasi mobil itu bisa dibilang lumayan bener-bener kelihatan original look. Jadi nggak kelihatan dimodifikasi, tapi semuanya kelihatan original look. Nah, kalian bisa ikutin before proses transfernya seperti ini. Nah, kita mulai satu-satu dari segi eksterior. Nah, jadi eksterior ini sebenarnya masih proses coating. Tapi nanti bisa dikasih beauty sinematiknya ya setelah di coating. Nah, ini lagi proses pemolesan. Nah, jadi kalau misal kalian punya sebuah Innova Reborn yang warnanya putih, itu kalian wajib banget namanya lakukan nanokeramik coating supaya catnya ini nggak menguning. Biasanya kalau cat menguning itu akibat dari cat yang nggak dirawat, cat yang kena jamur, atau belum di coating dan kena jamur, biasanya catnya itu bisa langsung menguning. Sebenarnya di coating pun tetap bisa berjamur, cuma nggak semenguning kalau tanpa coating. Apalagi cat Innova yang Reborn ini ya sedikit lebih baik, hanya sedikit lebih baik dibanding yang Innova lama.
karena pernisnya ini menurut saya nggak cukup tebel. Biasa kalau mobil-mobil Toyota kan sekitar 100 mikron, ini sekitar 80 mikron aja. Jadi catnya itu agak lunak, seperti itu. Jadi kita lakukan nano-keramik coating, lalu kita aplikasi namanya Delete Chrome. Jadi beberapa panel kayak di sini logo, ini di bagian sini list body kit, lalu di spion. Nah ini di bagian handle ini kita delete chrome. Ini semua menggunakan stiker kecuali di bagian emblem Toyota dan emblem Innova Ventura di belakang itu menggunakan sistem cat. Ini juga menggunakan sistem stiker dan ini hasilnya bisa lumayan rapi. Nah, karena ini dibongkar. Jadi kalau misal di bagian handle ini, kalau misal kalian delete chrome dengan stiker, kalian mau rapi itu harus sistem bongkar. Kalau nggak dibongkar biasanya nggak bisa rapi. Lalu di sini list pelipit ini juga udah kita delete chrome. Lalu di sini yang paling penting menurut saya, kalau misalkan punya Innova, kalian bisa ganti talang airnya. Nah sebenarnya kalian kalau mau riset sendiri juga boleh. Kalian ganti talang air aja yang merek A, B, C sampai ketemu. Nah itu saya ganti talang airnya udah kayak sekitar 7-8 kali baru ketemu. Kalau kalian mau riset sendiri juga terserah, silahkan. Tapi kalau misalnya kalian mau beli jadi yang udah proven mengurangi suara angin, tidak menghilangkan ya, mengurangin signifikan, itu kalian bisa dibeli di Tokopedia AG Jok, atau kalian bisa datang ke workshop kita di Semarang atau Serpong, kita pasangin semua toko kita ready stock. Lalu di sini delete chrome, ini juga kita udah delete chrome, logo Toyotanya juga, logo Ventura, Innovanya udah kita delete chrome semua. Ini masih, ini spoiler Ventura sih cakep ya menurut saya. Nanti kapan-kapan kalau ada budget pengen ganti juga spoiler Ventura. Lalu kita bahas tentang velg. Nah jadi di Ventura ini itu kalian paling bagus, kalau menurut saya paling oke kalau misal kalian ganti velg dengan lebar 9,5 ET15. Nah ini saya nggak tahu, ownernya sih ganti velg sendiri. Kita cek dulu. Nah jadi kalau misal kalian mau velg Lenso ini ori juga ada, atau misal kalian mau ganti yang punya JF Luxury, dia ngeluarin velg Lenso Venom ini, itu lumayan mirip dengan originalnya. Itu lebar 18, ring 18, lebar 9,5. Untuk Innova Reborn dia ada yang ET-nya kalau nggak salah 22. Nah jadi sebenarnya kalau buat Ventura lebih cakep lagi sih kalau ET-nya 15, tapi 22 itu still oke. Jadi kalian bisa lihat nih tampilannya. Ini dia menggunakan Michelin 23, Michelin Primacy ya, Michelin Primacy kalau nggak salah. Nah Michelin Primacy menggunakan spek 235 50R18. Nah jadi kalau kita bahas velg itu sebenarnya velg Innova Reborn itu menurut saya wajib banget kalian ganti ke ring 17 atau 18, karena saya jamin naikannya lebih enak. Saya udah cobain. Kalau misalnya kalian pakai yang ring 16 itu memang empuk, tapi kestabilan itu kurang, dan juga kalau misalnya kalian tetap pakai ring 16 pengeremannya juga kurang, dan juga setirnya jadi berat. Tapi kalau kalian udah ganti ke ring 18, tapi 18-nya jangan lebar 8,5 ya, 18 lebar 9,5, itu dijamin pasti lebih enak, beloknya lebih enteng, setir lebih presisi. Memang untuk settingan kalian mesti harus beberapa kali ke bengkel untuk setting balancing, untuk setting spooring, cari settingan yang pas. Tapi worth it kalau udah dapet settingan yang pas, mobil itu enak banget dikendarainya. Nah jadi velg rekomendasi saya itu kalian bisa pakai yang tadi 18 lebar 9,5 ET15 untuk sebuah Ventura, supaya ini agak keluar bodi dikit atau rata bodi. Nah lalu kalau misal kalian pendekin, ini kan posisi pada standar, kalau misal kalian pendekin itu lebih enak, enak juga, lebih stabil. Itu kalian bisa kayak ganti ke EBA atau Tain, atau mungkin ke Triple S. Nah itu, ini bagian belakang shock juga udah saya ganti menggunakan ISS DTC Plus. Itu sangat recommended, ada 7 settingan, dan dia ada variabel valve-nya. Jadi kalau misalkan kalian jalan pelan jadi empuk, kalian jalan kencang jadi keras. Kerasnya itu maksudnya stiff itu, jadi stabil. Ada 7 settingan, karakternya seperti Bilstein. Kalau misalkan kalian mau coba Bilstein juga nggak masalah, dengan budget yang lebih mahal dan lebih keras, reboundnya lebih cepat lagi. Tapi kalau kalian pengen yang udah terima jadi, itu kalian bisa pasang ISS DTC Plus, itu kalian bisa pesan di AG Jok di Serpong atau AG Jok Semarang.
Itu kalian bisa pesan via Tokopedia atau juga kalian bisa pesan kita pasangin. Nah, ini spek ban Michelin ini tadi saya udah cobain, ternyata sama Dunlop LM705 ketika di jalan aspal itu kekedapannya mirip, nggak terlalu beda jauh banget. Padahal ini Michelinnya lumayan baru ya. Kalau saya pakai LM705 itu udah lumayan lama, tapi kalau di jalan beton mungkin ya ini jauh lebih senyap. Untuk Michelin Primacy 235 50 R18. Kalau misal kalian udah ganti velg, kalian ganti 235 55 di bagian depan, biasanya itu agak gesrot di bagian fender. Jadi kalau kalian udah ganti velg ke ring 18, itu kalian wajib banget namanya finish balance dan juga kalian sporing. Kalau untuk sporing biasanya itu kalau mobil kalian udah bawa, kalian habis ganti shock atau bongkar rem, itu wajib banget kalian sporing. Settingan ada 3 settingan, tuh sama settingan chamber sama satu lagi apa gitu. Jadi settingan mesti pas banget. Lalu untuk finish balance, kalian juga mesti cari bengkel yang udah pengalaman finish balance, karena waktu kemarin saya ganti velg itu saya finish balance ke beberapa bengkel nggak beres. Akhirnya saya bawa ke satu bengkel dekat BSD ini, cukup lumayan recommended. Itu untuk finish balance-nya sangat oke. Bahkan saya kemarin sempat, mohon maaf ya, kayak berdigital sampai 190, 195 itu masih stabil. Jadi tergantung velg-velg gini, kalau udah kalian gede itu kalian wajib banget tes trial and error, biasanya sampai 2 kali, 3 kali ke bengkel baru ketemu settingan yang pas gitu. Biasanya sih seperti itu, tapi begitu pas jangan diutak-utak lagi, karena biasanya cari settingannya lebih butuh waktu lagi seperti itu. Lalu kalau untuk pengereman Innova Reborn, kalau kalian pengen lebih paham lagi, sebenarnya cukup simpel, kalian bisa ganti run stop aja dan kalian ganti brake pad Brembo, itu naikannya udah enak banget. Nah, kalau misal kalian pakai brake pad yang ini, disc brake yang ini udah terlanjur bergelombang, itu sebenarnya untuk Innova lebih baik kalian langsung ganti aja ke disc brake, karena biasanya kalau udah sekali gelombang itu lebih gampang gelombang lagi ke depannya gitu. Misal kalian pakai disc brake-nya 40.000 baru bergelombang, nah nanti biasa bergelombang lagi itu di kilometer yang lebih rendah, bisa 10.000, 15.000 itu langsung gelombang lagi. Lebih baik kalian buru-buru ganti ke run stop, lalu brake pad-nya kalian ganti ke Brembo yang keramik, itu naikannya lumayan enak juga. Untuk mobil yang mungkin cuma ring map doang itu cukup oke. Dan menurut saya pengereman di Innova Reborn itu kalau udah kalian ganti Brembo itu nosedive-nya itu jadi agak berkurang. Yang biasa direm kayak ngangguk-ngangguk, ini jauh lebih berkurang kalau kalian udah ganti ke Brembo dan ke run stop seperti itu. Nah, jadi kalau kalian punya sebuah Innova Reborn atau Venturer, itu sebenarnya untuk ngerawat aki cukup simpel. Yang penting mobil dipanasin aja, dan jangan lupa kalian itu kalau aja budget lebih kan bisa beli charger aki itu dari Citek. Itu biasanya saya udah tes, kalau misal dari Citek itu dia kan ada indikatornya. Kalau kita cas itu ada 1 sampai 7. Terkadang kalau misal lagi mobil dipakai harian pun, itu biasanya akinya itu tetap di angka 2 sampai 3, nggak pernah sampai 7. Saya pernah coba, saya bawa luar kota 7 jam 8 jam baru akinya itu indikator Citek itu baca itu angkanya sampai 6 sampai 7. Jadi intinya mobil ini kalau kalian pakai harian itu pengecasannya juga nggak maksimal. Kalian harus pakai long trip baru pengecasannya maksimal. Jadi untuk ngebantu pengecasan maksimal ada namanya alat namanya charger Citek untuk ngebantu pengecasannya jadi lebih maksimal. Lalu di bagian front pipe dan down pipe juga udah kita ganti. Kita menggunakan airspeed. Nah, saya jelasin sedikit. Jadi sebenarnya front pipe dan down pipe itu agak dilema. Kalau kalian ganti yang pelong, polusinya emisinya lebih jelek, tapi ya tarikannya lebih enak. Nah, down pipe yang original itu dia bracketnya ada 3. Jadi kalau original tuh yang 2016, lalu 2021, 2022 itu dia menggunakan katalik. Antara 2017 sampai 2020 itu dia down pipe-nya nggak ada kataliknya, tapi di ujungnya dicekek, jadi lebih kecil. Nah, ini ada kataliknya yang 2021 sampai 2022 itu. Jadi kalau misal katalik ini sebenarnya kalau kalian pakai itu
sampai ininya mampet ya tarikannya jadi lemot. Nah kalau di Airspeed sendiri dia kelebihan downpipe-nya itu cukup detail, sampai di sininya itu dia bikin permukaannya persis kayak ori. Ada kunciannya di sini, bracketnya ada 2 di sini dan di sini. Di sini nggak ada karena memang ini bracket original lebih gendut. Nah memang nggak ada bracket di sini, tapi bracketnya paling lengkap dibanding dengan downpipe merek lain. Nah biasanya kenapa saya suka banget sama Airspeed, karena attention to detail bikin downpipe itu lumayan bagus sampai di sini. Cuma memang yang Airspeed yang baru itu dia udah bukan sistem las-las gini, tapi udah menggunakan sistem mandrel. Jadi bisa dibilang bracketnya itu cuma bisa 1 di sini doang. Nah tapi di sini pun dia kasih besi tebel banget sampai kayak hampir 1 cm gitu. Kebetulan barang kita udah kepasang dan udah habis, jadi ya kira-kira seperti itulah. Nah lalu di bagian downpipe originalnya, downpipe originalnya di sini sendiri itu dia nggak ada tambahan bracket. Dimana kalau misal Innova sebenarnya ada sambungan dari sini ke sasis. Jadi sebenarnya di sini itu harusnya ada 1 sambungan ke sasis, tapi dari Toyota cuma dipasangin di Fortuner 28. Nah, jadi kalau kalian upgrade front pipe, kalian upgrade yang dari Airspeed itu dia ada cantolannya. Jadi dia bikinin cantolan. Saya ambilin sampelnya bentar ya. Jadi sebenarnya front pipe Toyota Innova tuh sudah disediain bracket di sini. Nah, bracketnya ini juga udah ada dratnya. Ini bracket ini udah nempel di sasis ya. Sebenarnya tuh ada, tapi dari Innova ini nggak dipasangin. Jadi ini dipasanginnya cuma di Fortuner 28, dipasangin ada bracket seperti ini. Nah, kelebihannya untuk Airspeed itu dia dipasangin bracket yang di sini. Jadi ketika kita high revving, ini knalpot ini nggak bergetarnya sangat minim. Kalau misal kalian pernah bawa Innova, kalian bawa kenceng, tiba-tiba di bagian bawah suka bergetar gitu ya. Nah, itu karena memang di sininya nggak dikasih bracket. Nah, ini kita pasangin bracket punya Fortuner 28 di Innova Reborn, jadi getarannya juga lebih minim ya, karena getaran di sini juga ada kakinya di sini dan di sini ada karet, jadi getarannya itu lebih minim dan otomatis knalpot ini jadi lebih awet karena ada peredam karetnya juga di sini, getarannya minim dan juga ada gigitan ini, jadi dia tertahan oleh bracket ini. Nah ini hidden feature yang disunat dari Innova. Udah kita upgrade di Fortuner ini, di Innova Venturer ini. Lalu kita udah pasangin hood damper juga di Venturer ini supaya kalau misal kalian itu ngebuka itu effort kalian lebih minim, jadi nggak perlu angkat-angkat, terutama kalau misal mohon maaf tinggi badan kalian tuh nggak yang cukup untuk ngangkat ini, itu kalian bisa beli ini supaya ngecek-ngecek mesin itu jauh lebih mudah seperti itu. Nah habis ini kita akan review di bagian peredam dan juga di bagian interiornya. Ini juga kap mesin udah kita peredam menggunakan Noise-Kill MK60 Go. Jadi suara-suara mesin itu lebih redam, suara-suara dieselnya itu lebih senyap lagi ketika kita berkendara di dalam. Nah, lalu kita udah pasangin power backdoor di sebuah Venturer ini. Nah, power backdoornya itu ada tiga macam cara ngebuka, bisa dari remote, bisa dari bagasi, bisa juga dari dashboard. Nah, jadi untuk dari remote kayak gini ya. Nah, dari remote kita buka. Nah, sebenarnya hood damper seperti ini itu saya tuh agak ngeri ya, karena beberapa tahun lalu kita beberapa jualin hood damper kayak gini, tapi itu nggak awet. Jadi setahun jebol. Nah, ini kita ada brand yang istilahnya durability cukup baik dan udah kita tes, jadi untuk durability itu cukup oke gitu. Karena barang-barang kayak gini kita nggak tahu ya, kalau misal barangnya memang garansi, tapi setelah garansi langsung rusak, nggak enak juga gitu ya. Jadi kita jualannya juga belakangan agak kurang gitu. Sebenarnya kita sering pasang ini dulu, cuma memang karena durability importernya kurang bagus, jadi ya kita tunggu sampai produk itu jadi bagus dan baru kita pasangin lagi. Jadi ini power backdoor dan tampilannya original look banget karena di sininya, nah ini ya,
Itu tombolnya yang tadinya pegangan doang, itu kita udah ganti menggunakan tombol. Jadi kalian bisa tutup juga dari sini. Nah, ini lumayan membantu kalau misal kalian masih ribet. Tapi sebenarnya plus minus juga. Kalau misal power back door ini vakumnya tetap jalan ya. Jadi vakumnya Venturer tetap jalan. Untuk power back door seperti ini tuh punya kelebihan ya, dia otomatis. Lalu juga lebih praktis, kalian effortless untuk membuka bagasi. Tapi punya kelemahan juga, itu otomatis durability ya lebih di bawah yang mechanical. Kalau mechanical tuh umurnya bener-bener long life, yang punya Innova Reborn tuh panjang banget. Dan juga kalau misal kalian butuh nutup cepat, itu enak. Kalau yang mechanical biasa, kalau ini kadang butuh nutup kan berapa detik, beng gitu ya. Tapi kalau misal yang mechanical itu kalian tutup bak gitu, itu langsung ketutup lebih cepat. Jadi kalau misal lagi masuk ke mall, itu mechanical lebih kepake lah ya, seperti itu. Apalagi kalau Venturer ini belum ada power back door-nya, biasa satpam tuh nggak tahu, dibuka langsung bak gitu, nah jebol tuh power back door-nya. Jadi kita mesti sering ngingetin satpamnya ya, security mall, supaya Pak ini udah ada power back door-nya, jadi dia bukanya manual. Lalu juga bisa dibuka di bagian dashboard. Nah, mungkin diambil video dari sini. Nah, bisa dibuka juga dan bisa ditutup dari bagian dashboard. Nah, seperti itu cara buka tutupnya. Oke, kita review di bagian interiornya. Nah, jadi di Venturer ini sebenarnya joknya ini udah kulit asli, tapi kulit aslinya makin berkurang. Yang tadinya di sini itu kulit asli. Sekarang kulit aslinya di bagian tengah doang. Walaupun kulit aslinya sekarang itu lebih empuk, ada perforasinya jadi lebih mewah dan dipakai lebih adem. Benangnya cakep banget, warnanya merah. Setirnya juga udah kulit. Ini juga udah kulit. Ini masih karet. Nah, ini kita dress up di bagian dashboardnya. Dashboardnya ini udah kita retrim menggunakan microfiber napa warna hitam, stitchingnya merah. Nah, sebenarnya kenapa diganti dashboard seperti ini? Karena kalau misal dashboard originalnya Innova Venturer itu, kalau misal kalian pakai kadang terjemur lama, dia agak oily, agak berminyak, itu bisa bikin, kalau kalian jalan siang itu bisa bikin silau. Nah, maka dari itu kita ganti ke kulit supaya warnanya tetap doff dan juga tampilannya lebih mewah. Ada jahitan-jahitan seperti ini. Jadi kalau misal kalian udah ada jahitan seperti ini, rasanya udah nggak kayak bawa Innova lagi, rasanya itu kayak udah bawa Lexus. Jadi kalian berangkat kerja, kalian bawa luar kota, ini nyaman banget. Dilihatnya tuh good looking banget. Kayak di sini ada stitchnya warna merah, kombinasi sama joknya sempurna, dan juga lebih nggak silau kan, bisa lihat nih pantulan kacanya bener-bener nggak silau ya. Nah, ini kalau originalnya udah habis kejemur tuh udah parah lah, udah bikin silau. Jadi kalau dashboard kita rekomen warna-warna seperti ini, dan kita pilihin bahan yang ngedoff. Jadi kalau misal dibungkus ke dashboard itu selain premium juga lebih safety, lebih aman, lebih nggak silau di bagian kaca. Apalagi Venturer ini kan kacanya lebar banget. Lalu di bagian AC sini, ini kita juga supaya rapi, ini kita dembul kulit dan kita cat. Jadi kan bisa lihat tuh tampilannya nggak ada potongan kulit, seolah-olah menyatu di bagian dashboardnya juga, seperti itu. Nah, lalu mobil ini juga udah di full peredam, jadi suaranya lebih kedap. Tadi udah dites, nanti kita tes jalan lah, kita tes jalan seperti apa peredamannya. Di sini kita tes jalan ya. Nah, sekarang kita mau review sedikit tentang peredam. Jadi mobil ini seperti tadi udah dijelasin, peredamnya tuh hampir benar-benar full ya, full. Nah, ini kita cobain jalan 60 km per jam. Itu kira-kira berapa dB. Ini bannya juga bagus ya, Michelin Primacy. Jadi termasuk ban yang senyap. Kita coba jalan 60 km per jam berapa dB. Kita reset dulu. Tadi udah kelihatan ya, kira-kira sekitar
56 sampai 60 dB. Itu jalan 60 km per jam, jalan di aspal, dan ini jalanan masih rame juga. Nanti kita coba, kalau jalan kosong kita cobain tes 80 km per jam. Sekarang kita coba 80. Ya, kalau di 80 km per jam, ada kucing. Itu sekitar 65 sampai 68 dB. Jadi naik dari 65-an, jadi dari 55-an dB jadi 65-an dB. Nah, itu sebenarnya angkanya cukup bagus untuk sebuah Innova, karena basicnya mobil ini tuh lumayan berisik di bagian sini, tapi ini udah kita perbaikin juga karena udah kita ganti talang air yang bukan talang air, talang angin yang berfungsi sebagai talang air. Jadi kalau talang air Toyota biasanya nggak bisa jadi talang angin, tapi ini udah kita ganti jadi talang air yang berfungsi sebagai talang angin juga, seperti itu. Nah, kita akan review sedikit di ESS-nya, sekalian cek mobilnya, tes jalan, karena untuk pemasangan shock sendiri itu sebaiknya dites jalan dulu, karena kalau pemasangan shock sendiri itu dia butuh namanya ketelitian, nggak sembarangan pasang karena baut, karena ini berhubungan dengan faktor safety. Biasanya kalau misal di bagian pemasangan shock breaker itu kalau bautnya ada kurang kenceng itu ada bunyi cetek gitu, jadi kita cek kena posisi tidur apakah aman, tapi so far tadi udah cobain aman. Biasanya problemnya shock breaker tuh seperti itu aja, jadi kalau ada baut kurang kencang kena posisi tidur dia bunyi tek bunyi besi. Nah, ini kita review sedikit tentang ISS. Jadi ISS ini adalah shock yang dengan budget sekitar 6-7 jutaan itu kalian dapat performa yang oke, kenyamanan yang maksimal, performa yang maksimal di kelasnya. Nah, jadi shock ini itu dia ada 7 settingan 1 sampai 7. 1 tuh biasa orang nyebutnya 0, jadi settingannya dipentokin. Nah, dia punya karakter. Itu ISS ini karena saya di Innova ya, maksudnya saya udah coba ganti shock sampai 5 kalian, dan kebetulan berlabuhnya terakhir di ISS ini. Di ISS ini dia karakternya itu peredamannya tuh sangat baik. Jadi kalau ada goncangan gini, kita mobil tuh lebih tenang, memang lebih rigid dibanding dengan originalnya. Nah, contohnya seperti ini, kalau ada polisi tidur di depan nih, ada polisi tidur. Nah, mobil itu nggak seperti kapal oleng, jadi bek gitu langsung tenang. Tuh, langsung tenang. Jadi tenangnya itu bukan yang sampai kayak bikin keras gitu, enggak, karena dia peredamannya baik. Jadi kalau misal kalian tuh sebelumnya udah pakai Innova, udah pernah nyobain Bilstein, itu kan peredamannya bagus banget ya. Jadi kalau kena polisi tidur atau jalan keriting dia bek gitu, cuma dalam posisi yang keras. Nah, kalau di ISS ini itu dia posisi nya seperti peredamannya seperti Bilstein yang bisa disetel lebih empuk, kan menyenangkan banget ya. Jadi lebih empuk tuh sebenarnya bukan shock itu empuk atau keras, tapi kapasitas reboundnya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau shock yang semakin empuk itu dia reboundnya makin lambat, yang semakin keras dia reboundnya makin cepat. Itu menurut pengalaman saya, kalau ada salah mau dikoreksi juga. Lalu untuk shock ini yang saya suka ini adalah dia juga ada variabelnya gitu. Jadi dia ada variabel valve di mana kalau misal jalan pelan itu dia jadi lembut, ketika udah jalan 80 km per jam ke atas dia jadi lebih stiff. Jadi kalau jalan kencang itu jadi jauh lebih stabil dibanding
dengan kecepatan rendah. Jadi kalau pas kecepatan rendah kita dapat empuknya, ketika pengen kenceng stabil kita nggak usah setting udah otomatis jadi stabil. Nah ini kalau belok, ini kalian bisa lihat ya, ini belok tuh sangat tenang. Lalu dia juga mengurangi nosedive. Kalau misal kalian punya Innova, kalian tahu banget tuh nosedive itu nggak enak banget, bikin mual. Jadi kayak gini contohnya, kita lagi jalan tiba-tiba kita rem, itu pengeremannya lebih tenang, nggak terlalu menukik banget, mengurangi nosedive. Berkendaranya kita lebih tenang terhadap posisi tidur seperti ini, tidak bikin panik, jalan keriting juga nggak bikin panik. Lalu ketika belok itu jauh lebih stabil. Tuh. Dia nahan banget. Tuh, dia tuh. Ini jalan 80 loh ya. Tuh. Seperti kita belok 40 km per jam menggunakan shock standar. Nah, kalau 40 Innova kayak gini udah nggak keruan lah, udah kayak mau ke panting-panting. Tapi ini sih 80 kayak 40 km per jam. Lalu untuk bantingan memang lebih keras dibanding dengan ori, lebih stiff. Bahkan dengan Profender pun ini lebih stiff, tapi stiffnya itu masih sangat nyaman. Nah ini bantingan tuh tenang sekali di jalan. Nah biasanya kalau shock ISS ini itu kalian mesti ada masa break in-nya. Biasanya menurut pengalaman saya pakai ISS itu masa break in-nya antara 500 km sampai 1000 km. Itu kalian pakai dulu, setelah itu baru karakternya keluar. Nah kalau kalian minat sama ISS, kalian kontak aja ke AG Jok Semarang atau AG Jok di Serpong. Kita ada barangnya. Nah, jadi selain kita upgrade peredaman shock breaker-nya, kita juga ganti front pipe dan down pipe. Sebenarnya dilema juga. Kalau misal ganti front pipe down pipe lebih plong, otomatis emisi udaranya jadi lebih jelek, tapi tarikannya jadi lebih enak. Nah, kalau misal kalian ngerasa Innova Reborn kalian tuh, kalau misal kalian gas, itu responnya kurang, itu kalian wajib banget lakukan penggantian down pipe dan front pipe. Itu tarikan bawahnya enak banget ya. Misal dari jalan slow, ini kayak depan ada polisi tidur. Nah ini nanti habis polisi tidur kita gas dikit. Tuh, RPM-nya naiknya lebih cepat. Dan turbonya kerjanya jadi lebih ringan karena di bawah turbo udah hambatannya udah minim banget karena dibikin plong semua. Nah ini kita pemasangan front pipe dan down pipe kita menggunakan produk dari Airspeed. Nah kelebihannya apa? Itu produk dari Airspeed itu di bagian down pipe-nya itu, kalau misal original itu kan ada kataliknya yang udah 2021-2022. Itu kataliknya itu dia punya 3 bracket, sedangkan yang down pipe dari Airspeed ini itu dia bracketnya ada 2. Kalau produk lain biasanya bracketnya 1. Jadi paling lengkap bracketnya ini ada di Airspeed. Tapi Airspeed yang baru yang akan dipasang next selanjutnya, yang batch selanjutnya itu bakalan bracketnya 1, tapi bracketnya itu 1 dan lebih tebal dibanding yang sebelumnya. Jadi dibikin 1 karena dia udah menggunakan sistem yang berbeda pengelasannya. Jadi menggunakan mandrel, itu sistem pembuatan pipa, penekukan pipa dengan sistem mandrel. Itu dia lebih minim ada keropos-keropos di sambungannya, tapi punya kekurangan juga bracketnya hanya bisa dipasang 1. Cuma dari Airspeed ini dia bracketnya lumayan tebal banget, platnya itu hampir kayak 1 cm untuk bracketnya. Nanti saya jelasin lah waktu di bengkel seperti apa. Lalu di bagian down pipe juga kita ganti, front pipe kita ganti yang plong, yang nggak ada resonatornya. Jadi secara suara itu memang lebih berisik sedikit dibanding dengan originalnya, tapi berisiknya tuh berisik nikmat ya. Jadi jus gitu, suara turbonya lebih terdengar, berisiknya tuh berisik nikmat deh. Itu kita dengerinnya lebih nyenengin, suara turbonya lebih kerasa, lebih plong. Dan juga yang Airspeed ini kelebihannya dia ada tambahan bracket. Nanti saya jelasin juga tambahan bracketnya di mana, dan kita pasangin bracket original Toyota yang nggak pernah sekalipun dipasang di Innova. Itu dipasangnya di Fortuna 28, itu kita pasangin bracket di bagian front pipe. Kalau front pipe orinya itu nggak ada bracketnya, tapi di front pipe dari Airspeed ini dia dibikinin bracket, dan dudukan bracketnya itu kita jualin juga untuk produk bracketnya. Dan itu kalau kalian mau, kalian bisa pesan ke Toyota atau pesan ke AG Jok aja, gitu juga ada stoknya.
gitu. Jadi lalu di bagian dashboard ini kita bikin kulitnya itu atas dan bawah. Yang tadinya kulitnya ini cuma satu, tadinya nggak ada kulitnya sama sekali. Di sini itu bahannya kain, ini kita rubah ke kulit. Di sini juga kita rubah ke kulit dengan tekstur yang berbeda. Di sini kita bikin doff supaya nggak silau dan juga kelihatan lebih mewah. Stitchingnya juga merah sama kayak jok. Lalu di sini kita bikin merah juga dengan serat natura. Jadi warnanya nih teksturnya sama kayak di bagian joknya supaya lebih ngegrip dan juga tematiknya ini interiornya benar-benar bisa sama kayak originalnya seperti itu. Nah ini dashboard atas, bawah dibungkus, lalu nggak lengkap rasanya kalau bawa Innova udah tahun 2022, event cruise controlnya nggak ada ya. Nah ini kita udah upgrade juga cruise control di Innova Venturer ini kan bisa lihat. Nah, jadi cruise controlnya ini kalau di Innova G kan dia nggak nyala, untuk tipe V dan Venturer ini udah nyala. Yang aneh ya, kalau misal di Innova yang Q, yang lama, itu sebenarnya jalur kabel dari clock spring ke bagian ECU itu udah ada. Cuma di Venturer ini malah nggak ada lagi gitu. Jadi kita narik kabel lagi ke ECU untuk nyalain cruise controlnya, seperti itu. Lalu karpet ini juga kita udah pasangin karpet dasar, karena ini kondisi mobilnya tuh kayak baru bulan 11-12 ya. Jadi baru banget, baru mungkin 1-2 bulan. Supaya nggak kotor kita tambahin karpet dasar. Terus di bagian atasnya kita tambahin karpet trapo. Nah jadi trapo ini adalah trapo yang seri tertinggi, yaitu trapo hex. Jadi ini karpetnya karpet dasar kulit udah kita pasangin ke Innova ini. Itu jadi lebih melindungi karpet dasarnya. Nah untuk karpet sehari-hari ini kita pakai namanya karpet dari Trapo. Ini karpet Trapo tipe tertinggi, yaitu Trapo Hex. Nah kelebihan Trapo Hex ini dia lebih anti slip. Lalu juga Trapo ini dari segi kesehatannya juga lumayan oke, karena dia kalau kena makanan minuman tuh nggak gampang bau dan nggak bau karet. Dan juga kalau misal ada makanan minuman tumpah, itu bakterinya tuh nggak gampang berkembang gitu. Jadi anti jamur, anti bakteri seperti itu. Nah, jadi kita ngambil Trapo karena sebenarnya ya untuk Trapo ini kita request beberapa dari customer sih. Dari customer mereka input ke kita, kok coba ambil karpet Trapo kok gitu. Jadi akhirnya ya kita ambil Trapo sebenarnya itu. Cuma ya memang setelah dipasang karpet ini cukup oke juga, fittingnya juga bagus. Dan juga biasanya kalau untuk karpet itu paling gampang rusak itu di bagian heel padnya, karena driver kan pasti sering banget duduk di sini ya. Maksudnya kemana-mana tetap yang duduk di sini tuh yang paling sering itu udah umum banget heel pad ini rusak. Itu kan bisa beli di bagian depan doang, nggak harus beli satu set. Jadi beli depan doang itu juga bisa di Trapo. Lalu pilihan warnanya juga banyak, kayak ada hitam coklat dan liningnya ini macam-macam warnanya, ada hitam, merah, biru. Cuma favorit di kita sih liningnya warna hitam, original look aja seperti itu. Nah ini kan bisa lihat nih Trapo Hex, ada logonya Trapo Hex dan lumayan empuk juga sih karpetnya seperti itu. Nah kalau misal kalian pengen Trapo itu kalian bisa order ke AG Jok Semarang atau AG Jok di Serpong, ntar atau kalian mau pesan online juga bisa, nanti kita kirim ke rumah kalian masing-masing seperti itu. Nah lalu kenapa Innova ini tuh sebenarnya butuh peredam, karena mobil ini rata-rata mobil diesel tuh dipakai untuk harian ya. Kalian pakai sehari-hari, kalian pakai kerja, kalian pakai keluarga, kalian pakai untuk bawa teman, bawa relasi, bawa keluarga, semua berkumpul di mobil Innova ini. Itu seringkali kita bawa mobil gitu, di bagian luar itu ada suara motor, suara truk itu suka berisik masuk. Dan terutama di Innova Reborn atau Venturer itu suara rodanya itu lumayan berisik ketika hujan, terutama di roda belakang. Nah jadi kalian pasang peredam itu worth it banget. Kalian pasang peredam di Venturer ini supaya makin kedap, supaya kita drive itu lebih tenang, rasanya tuh nggak panik. Dan juga kalau udah pasang peredam ini, kita ngobrol di dalam juga lebih enak, kita ngobrol lebih nyaman, suara lawan bicara kita juga lebih terdengar. Lalu suara roda belakang terutama dan suara atap itu udah kita full peredam, jadi atapnya ini suara rintik hujan udah minim banget. Di bagian belakang juga suara rintik hujan ciprat roda juga udah minim banget seperti itu, dan ditutup rasanya lebih solid. Nah seperti ini ya, seperti itu. Nah ini talang air juga udah kita ganti, talang angin seperti itu. Jadi modifikasi Venturer ini menghabiskan kisaran dengan total seperti ini sekitar
45 jutaan. Jadi kalau misal kalian pengen modifikasi di yang nggak, sebenarnya modifikasi ini nggak kelihatan, tapi kalau misal kalian masuk ke mobil ini, itu kalian tahu ini mobil berasanya mahal gitu. Itu aja. Lebih kedap, jahitan kulit semua, dan original look, dan benar-benar original look. Jadi kalau misal orang masuk ke mobil ini, terus ada teman kita masuk ke mobil ini dan dia nggak tahu ini ada kulitnya atau enggak, ini ada kulitnya atau enggak, ini mobil ini peredamannya seperti apa, itu nggak bakal tahu kalau mobil ini sebenarnya udah dimodifikasi. Padahal sebenarnya modifikasinya udah banyak banget di sini. Ini orang nggak bakal tahu kalau ini adalah modifikasi. Sebenarnya kalau kalian ini lihat ini, oh ini original ya gitu. Kalau bahkan mungkin yang tahu itu yang punya Innova Reborn. Misal dia punya Innova Reborn standar gitu. Begitu masuk, dia pasti kaget gitu, kayak ih ini dashboard lu kulit ya gitu. Di sininya kulit gitu. Di sini kulit, baru tahu kalau mobil ini modifikasi. Kalau dia punya mobil yang sama yang tipenya standar. Seperti itu. Jadi gitu aja bosku untuk konten Venturer kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian punya Venturer. Kalau misalkan pengen modifikasi seperti ini, kalian bisa lakukan konsultasi ke Agi Jok Semarang dan Agi Jok di Serpong. Untuk budget itu mungkin bisa berubah, mungkin tahun depan bisa naik, bahkan mungkin bisa turun. Jadi ya kalian bisa konsultasi dulu kalau misalkan kalian pengen modifikasi untuk Innova, untuk kenyamanan dan keamanan dan kenyamanan seperti ini. Karena ganti shock itu faktornya keamanan ya. Otomatis kita naiknya lebih stabil, ngerem lebih enak, lebih body roll lebih minim, kita selip-selip lebih enak, lebih nggak goyang. Nah itu otomatis mobil ini jadi lebih safety juga, seperti itu. Nah untuk dashboard itu sebenarnya untuk airbag harusnya tetap keluar, karena ledakan dashboard itu kan kenceng banget. Jadi kalau hanya kulit aja ya dia pasti keluar. Orang plastik aja ditembus keluar ya, apalagi cuma kulit. Jadi mungkin menjawab pertanyaan itu ya kira-kira modifikasi seperti ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.